akan ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejahtera ketika mendengarkan berita ini. Beritanya apa? Saat ini dunia Arab sedang berbondong ya istilah saya berbondong-bondong, mendekatkan diri ingin menjalin hubungan bilateral dengan bangsa Israel. Dalam sejarah baru 2 negara Arab yang telah menjalin hubungan bilateral dengan Israel. Ya, salah satu diantaranya Yordania dan Mesir kalau saya nggak salah. Negara ini sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan hubungan mereka saat ini sangat baik. Dan baru-baru ini saja telah dirilis berita oleh media online di Arab Saudi bahwa Uni Emirat Arab sedang atau bahkan sudah ada kesepakatan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga kiranya kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di video kali ini Madia mereview sedikit ya video dari Fapel 88 tadi yang saya tampilkan di awal, bahwa dia menampilkan beberapa postingan video yang arahnya itu melihat bahwa negeri Timur Tengah dari Jazirah Arab, dari Arab Saudi dan kelompok-kelompoknya itu katanya mau bekerja sama dengan Israel. Nah itu dia seolah-olah bangga sekali dengan Israel itu gitu loh. Si Fapel ini dia nggak menyadarin, si Fapel 88 ini tidak menyadarin bahwa sebenarnya dia cinta bertepuk sebelah tangan. Untuk apa dia membangga-banggakan itu Israel? Padahal Israel sendiri, orang Yahudi tidak mengakuin konsep ketuhanan dari ajaran Fapel itu sendiri gitu. Untuk apa dia berbangga-bangga dengan Israel, dengan Yahudi, sedangkan Yahudi sendiri tidak menerima kitab suci perjanjian baru Fapel itu gitu loh. Untuk apa membangga-banggakan seseorang yang tidak sesuai sebenarnya? Tuhannya pun sebenarnya berbeda antara Tuhan Hasem orang Yahudi, orang Israel itu Tuhannya berbeda dengan Tuhan Fapel 88 yang dia percaya dengan trinitasnya. Jadi kalau saya nilai, ya jauh dari panggang gitu loh. Mengidolakan Yahudi, ternyata yang diidolakan ini nggak tahu menau gitu loh. Ya. Nah itu menandakan bahwa cinta bertepuk sebelah tangan Fapel. Anda membangga-banggakan Yahudi, Israel, padahal Yahudi sendiri Tuhannya berbeda, Hasem mereka. Tuhan mereka tidak bisa dilihat. Dan Tuhannya ternyata sama, Tauhid yang Maha Esa, sama dengan ajaran Islam, Tuhan bangsa Yahudi. Oke, di sini saya menampilkan dulu beberapa postingan ya, agar dipahami apa yang ingin saya tampilkan di sini adalah kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Saya akan tampilkan beberapa informasi bahwa sebenarnya di akhir zaman ini, setelah ditaklukkannya Konstantinopel oleh Khalifah Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih, maka yang belum terlaksana adalah pembebasan Masjidil Aqsa dan berdirinya tegaknya khilafah di Palestina dan Suriah sana gitu loh. Jadi tidak ada, ini saya menepis orang-orang yang mau menggoreng-goreng ada khilafah di Indonesia itu ditepis. Karena tidak ada sumbernya di dalam Islam bahwa khilafah itu akan berdiri tegak di Indonesia, itu tidak ada. Karena khilafah itu di bawah pimpinan Al-Mahdi itu akan berdiri tegak di Palestina, di Suriah sana.
Jadi kalau ada akun-akun yang menggoreng-goreng khilafah khalifah di Indonesia itu omong kosong doang. Itu hanya mencari sesuatu yang sebenarnya nggak ada di dalam Islam, itu nggak dipercaya. Tidak ada kepercayaan hadis Nabi yang menubuatkan khilafah itu ada di Indonesia, nggak ada. Kalau Imam Mahdi itu datang nanti membebaskan Palestina dan mendirikan khilafah di sana, itu masih ada hadisnya. Dan itu yang dipercaya dalam Islam. Jadi ini menolak ya tepisan orang-orang yang ingin menggoreng-goreng khilafah itu di Indonesia, terutama akun-akun yang selalu menyerang khilafah di Indonesia itu gitu loh. Padahal nggak ada sama sekali. Khilafah itu berdiri di Indonesia, tidak ada. Itu hanya omong kosong doang. Karena Imam Al-Mahdi itu akan datang membebaskan Palestina. Itu biasanya pasukan-pasukannya itu yang berjejer itu berawal dari timur Afghanistan. Ya, Pakistan. Nah, itu pasukan-pasukannya menyokong berdirinya khilafah Imam Al-Mahdi di Palestina Suriah itu nanti. Jadi ini menjawab dulu ya orang-orang yang suka nyinyir, yang suka menggoreng-goreng makna khilafah di Indonesia gitu loh. Oke? Agar semua jelas ya. Bahwa akan senantiasa ada sekelompok umat Islam yang berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan konsekuen, memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan meraih kemenangan atas musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kaum kafir maupun kaum munafik dan murtadin. Kelompok umat Islam ini adalah kelompok elit umat Islam. Mereka adalah sekelompok kecil kaum fundamentalis Islam. Di tengah kelompok umat Islam yang telah mulai lalai dari kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah muslim-muslim militan yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan Barat akan mengancam kepentingan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan kelompok ini sebagai At-Taifah Al-Mansyurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan. Penamaan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini, baik dalam waktu yang cepat maupun lambat, baik kemenangan materi maupun spiritual. Benar, membicarakan kemunculan Al-Mahdi tidak bisa terlepas dari membicarakan satu kelompok manusia yang menamakan dirinya sebagai pasukan Panji Hitam atau Ashabu Rayyat Tisud atau The Black Banner. Kelompok ini memiliki beberapa ciri khusus yang akan lebih memudahkan bagi seseorang untuk mengenalinya. Siapakah sebenarnya Ashabu Rayyat Tisud yang kelak menjadi pendukung Al-Mahdi? Benarkah riwayat yang membicarakan kemunculan kelompok ini? Sedangkan riwayat tentang Ashabur Rayyat Tisud yang sampai pada derajat Hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah, Al-Mahdi. Riwayat tersebut tidak banyak menjelaskan ciri-ciri fisik tertentu secara detail. Tentang maksud perbendaharaan dalam riwayat tersebut, Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan perbendaharaan di dalam hadis ini ialah perbendaharaan Ka'bah. Akan ada 3 orang putra khalifah yang berperang di sisinya untuk memperebutkannya hingga datangnya akhir zaman. Lalu keluarlah Al-Mahdi yang akan muncul dari negara timur. Zaman kemunculan Ashabur Rayyat Tisud. Berdasar riwayat Sauban di atas, kemunculan Ashabur Rayyat Tisud adalah di saat kemunculan Al-Mahdi. Riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan Ashabur Rayyat Tisud dan embrionya sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Al-Mahdi. Ciri khas mereka dalam riwayat di atas memiliki kemampuan membunuh lawan yang tidak pernah dimiliki oleh kaum sebelumnya, menggambarkan betapa dahsyatnya daya tempur dan strategi militer yang mereka punyai.
Riwayat ini juga mengisyaratkan bahwa aktivitas mereka sebelum kemunculan Al-Mahdi adalah perang dan pembunuhan, hal yang menjadi ciri khas Taifah Mansyurah di akhir zaman. Riwayat Sauban di atas juga mengisyaratkan bahwa kemunculan Ashabur Rayyatishud dari Khurasan ini terjadi di saat kematian seorang raja Saudi yang dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Jika ini kelak terjadi, Oke, tadi kita sudah dengar ya bahwa sebenarnya kenubuatan Nabi Muhammad dalam hadisnya 1440 tahun yang lalu bahwasanya akan dibebaskannya Masjidil Aqsa tersebut dari cengkraman Israel. Jadi di sini sudah sangat jelas nanti yang belum terlaksana adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Kemudian berdiri tegaknya khilafah Islam di negara Palestina Suriah itu dipimpin oleh pasukan yang di bawah pimpinannya Imam Al-Mahdi, pasukan akhir zaman atau pasukan Panji Hitam tersebut gitu loh. Dan ini sudah dinubuatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang belum terjadi itu sebelumnya sudah terjadi sebelum-sebelumnya, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menubuatkan akan jatuh kota Konstantinopel yang sekarang itu lagi viral, yaitu Masjid Sofia itu ya. Itu sebenarnya itu negara Konstantinopel, wilayah Konstantinopel itu sudah dinubuatkan juga dalam hadis Nabi 1440 tahun yang lalu akan jatuh. Tentara Roma akan dikalahkan oleh pasukan Islam, dan ini terjadi. Dan sudah takluk, satu kenubuatan sudah terlaksana. Yang belum terlaksana adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Berdiri tegaknya Imam Al-Mahdi, akan datangnya Imam Mahdi, akan datangnya Isa Al-Masih, akan datangnya Dajjal Al-Masih juga, tapi itu Dajjal KW. Dajjal KW itu mirip dia dengan Isa Al-Masih tapi KW-nya. Jadi ada 3 tokoh nanti yang akan datang di akhir zaman, itu akan mempengaruhi nanti dunia. Dunia itu akan berpengaruh dengan ketiga figur tersebut gitu loh. Nah, ini saya sampaikan agar umat Islam dimanapun saat ini berada, jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu yang ingin menggoreng-goreng ada khilafah di Indonesia. Itu tidak benar. Tidak ada khilafah itu di Indonesia, tidak ada. Khalifah di Indonesia yang berdiri seperti pemerintahan itu tidak ada. Karena dalam hadis Nabi itu yang benar adalah di Palestina Suriah sana. Setelah dibebaskannya Masjidil Aqsa, ya, setelah dibebaskannya Masjidil Aqsa, maka berdiri tegak nanti dipimpin oleh orang yang bernama Khalifah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pasukan-pasukannya siapa-siapa aja yang cikal bakalnya yang sekarang yang tidak pernah terkalahkan sampai saat ini, dan Uni Soviet hancur berkeping-keping. Amerika mundur setelah puluhan tahun menjajah itu, ngebom di Afghanistan itu, yaitu pasukan Taliban, juga Hizbullah, juga pasukan Hamas, dan para pejuang-pejuang di Palestina, para mujahid-mujahid yang tersebar di wilayah Pakistan dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Jadi para mujahid-mujahid Islam yang masih bercerai-berai nanti akan bersatu semua di bawah naungan Panji Islam, yaitu Panji Imam Al-Mahdi. Oke, saya sini sudah saya sampaikan kepada akun Papel 88 bahwa tidak ada umat Islam itu sedih dengan kerjasama atau apapun namanya wilayah Timur Tengah seperti Anda katakan tadi, Arab Saudi bekerja sama dengan Israel. Tidak ada sedih, tidak ada gundah gulana, tidak ada demo-demoan hal seperti itu. Karena umat Islam tahu bahwa kenubuatan Nabi Muhammad SAW itu sudah ada keluarnya Ashabur Rayyatishud. Sudah dijelaskan juga bahwa tidak bisa disamakan lagi akhir zaman itu. Pusat pemerintahan Islam, pusat kendali Khalifah Islam itu bukan di Timur Tengah, di daerah Arab Saudi sana, akan tetapi nanti di Palestina.
di Suriah, nanti bergabung dia sama Suriah. Jadi ini menepis hal-hal yang berbeda jauh dari pemikiran oleh orang-orang kafir seperti akun Papel 88 ini. Oke, saya kira ini dulu yang ingin saya sampaikan untuk menjawab akun yang bernama Papel 88, juga akun-akun yang sering menggoreng-goreng hilafah di Indonesia itu digoreng-goreng terus, padahal tidak ada hilafah di Indonesia. Khalifah tidak ada di Indonesia. Yang benar itu syariat Islam. Seperti di KUA kan diatur nikah secara Islam. Nah, itu benar, itu masih ada. Itu benar ada. Kalau cara menikah, ya kan, cara jual beli, cara transaksi bank syariah itu benar ada. Tapi kalau yang isu-isu yang mau menggoreng-goreng hilafah, khalifah yang seperti akun-akun yang tidak bertanggung jawab itu, nah itu sama sekali kebohongan aja gitu loh. Oke, saya kira ini untuk menjawabnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.